yang ingin kalian tanyakan, teman-teman? Ya, juga nih sempat viral juga kan nih di Twitter nih orang-orang yang tweet kalau misalkan nanti online ospek online, apakah bakal kayak gini nih, kayak contohnya ini ya, aku sebutin salah satu tweetan salah satu netizen yang bilang, apakah nanti tugasnya Komdis bakal marah-marahnya kayak gini, teman kalian kuotanya habis, kenapa kalian diem aja, kayak gitu kan kalau dulu gini, itu teman kalian terlambat, kenapa kalian malah diem aja gitu, disayurin tuh pagi-pagi suruh lari cepet-cepet, terus belum lagi, terus ada yang ngetimpalin gini kan, dia bilang gini, itu teman kalian itu mic-nya mute, kameranya nyalain, itu suara adik siapa nangis gitu, pasti kan ada namanya suara bocor ya kan, iya. Ada aja koneksinya kan dipercepat ya Dek, kan kayak gitu. koneksinya dipercepat gitu kan, kalau larinya dipercepat kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalkan ada yang langgar, entah itu dia nggak ngerjain tugas atau dia ngerjain tugasnya ternyata dia joki atau apa gitu kan, itu kan kalau misalkan dulu kan dapat tuh kayak tiba-tiba dia dapat apa suruh ngapain, suruh joget. Iya. Nah kalau sekarang apakah bakal diganti sama push up, tiba-tiba itu kamu push up dulu tuh virtual gitu kan. Belum lagi Lucu bisa sih. Atau ini yang logo kampus, sekarang saatnya bikin informasi logo kampus nih, kakaknya tunjukin ke layar kamera sesuai aba-aba 1, 2, 3, kan lucu juga ya. Kayak penasaran banget sebenarnya sih sama aspek online ini tuh bakal kayak gimana, kayak gitu. Oh ya, terkait juga sama ospek online nih, kalau misalkan dari di UNY sendiri tuh ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang gara-gara COVID ini tuh jadi tidak adakan seperti itu? Jadi kayak biasanya yang kayak ada setiap tahunnya perhelatan tapi nggak ada seperti itu. Oke. Ya ada sih kelas. Ya pokoknya yang yang ngumpul-ngumpul di lapangan gitu. Maksudnya yang hadir di lapangan itu jadi ditiadakan kayak gitu. Okay. Aspeknya kan juga jadi stadion general dan segala macamnya ya. Biasa sih kalau di UN itu ada budaya yel-yel gitu kan. Yel-yel di GOR, kumpul di GOR segala macam per fakultas. Nah, mungkin karena tahun ini kan ospeknya sangat berbeda ya, jadi itu dihilangkan kayak gitu. Pun di fakultasku juga sama sih. Di fakultasku juga sama. Jadi dikumpulin di lapangan dan segala macam buat kepemanduan. Atau biasanya kalau bisa di kampus lain mungkin UI gitu-gitu Komdiv ya. Kalau di tempat itu pemandu kayak gitu. Pemandunya dibagi, biasanya kalau offline itu dibagi menjadi pemandu kedisiplinan, materi sama kreasi. Nah kan tahun ini kan online, jadi digabung jadi satu, jadi co-fasilitator namanya kayak gitu. Nah jadi ya tetap ada. Jadi terus biasanya kalau di tempatku juga ada ini untuk mengenal jurusan ya. Untuk mengenal jurusan itu kan masuk ke kelas-kelas muter, jadi kita nggak katakan egosentris jurusan sudah bisa hilang gitu ya, untuk karena kita ngeliat jurusan lain. Tapi karena tahun ini ya, itu tahun ini ditiadakan karena kan nggak boleh di lapangan. Jadi ya udah video profil jurusan ya gitu-gitu deh. Pokoknya yang bisa kita lakukan itu sebenarnya bukan secara fisiknya diganti sih kayak gitu. Dicari alternatif. Kalau dari Mas sendiri nih, dengan adanya online gini kegiatan-kegiatan kampus tuh rasanya pasti dirugikan, atau melihat ini dari posisi lain, boleh berbagi dari sebagai ketua BEM? Kalau dari aku ya mungkin kalau merasa dirugikan oleh keadaan, aku rasa itu bukan pertanyaannya sih, lebih kepada kira-kira bisa nggak kita menyesuaikan kondisi saat ini kan. Karena aku rasa kan mungkin teman-teman juga udah ngelihat ya banyak sekali seminar-seminar yang mengusung 4.0 era digital dan segala macam. Terus ada COVID, ternyata itu benar-benar dipaksa buat buat ada gitu. Nah, pertanyaan adalah kita siap apa enggak? Kalau dari saya sendiri jujur agak sedikit kaget di awal organisasi, dari kita udah raker, udah ini itu, udah punya nih pandangan asik, nih kita pengen ngawal isu ini, pengen kayak gini, tapi karena berubah ya sudah, akhirnya kita kita terima dulu keadaannya, kita coba cari solusinya dan alternatifnya, daripada kita ngeluh kan nggak selesai juga kayak gitu. Itu sih, bukan dirugikan tapi siapa atau tidaknya kayak gitu sih.
Kalau dari saya sih baru katakan persentase untuk menghadapi kondisi seperti ini sampai sekarang ini ya mungkin sudah lama-lama meningkat ke 70% di organisasi itu sudah siap untuk terus Oke. online sampai akhir tahun gitu. Oke. Oh ya, kalau dari UN-nya sendiri nih semester depan bakal online? Fix bakal online atau offline? Kalau dari surat edarannya di tempatku itu November masih ada kemungkinan offline. Tapi kan kalau kita lihat perkembangannya COVID sekarang kan kayaknya nggak bisa di apa ya namanya nggak bisa di uh, prediksi ya karena kan naik terus. Jadi aku sih mikirnya bakal sampai tahun depan kayak gitu. Oke. Itu sih paling. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Aku scrolling dulu ya. Oke, kita sapa-sapa dulu kali ada. Makasih ada Kak Puspa, ada Kak Dasi, udah join hari ini. Ada Kak Alfizar, ada Kak Bims, ada Kak Fea, ada Kak Yuli, ada Kak Fadil, ada Kanada, ada Kastri Ramawati, ada Kak Teviana, ada Kak Khair, ada Kak Sorun, ada Kak Wit Pradana. Wih, salam-salam nih jadinya. Mana sih pertanyaannya? Mana nih? Oke, ini ada sebentar. Mas Rio, untuk menempa mental calon mahasiswa, kalau lewat online kira-kira bisa nggak ya? Tuh, gimana tuh cara? Waduh, lo tahu spesifiknya dulu ya mental apa nih? Tapi coba aku kerucutkan sendiri ya mental untuk menghadapi dunia perkuliahan atau dunia mahasiswa sendiri. Kalau efektif atau tidaknya belum tahu ya, karena kan kita baru akan menghadapi ini. Tapi secara apa namanya pandanganku sendiri, prediksiku tidak seoptimal offline kayak gitu. Karena kan apa namanya komunikasi juga nggak langsung ya ada medium lagi gitu. Jadi kalau menurutku lebih akan berbeda sih, penempaan mentalnya akan tetap berbeda, efeknya dan dampaknya akan berbeda, tapi aku nggak tahu nih akan lebih positif atau negatif kayak gitu. Tapi harapan lebih positif ya, bisa lebih mengembangkan. Tapi kalau cara yang bisa dilakukan untuk katakan menempa mental teman-teman mahasiswa lewat aspek online ini, mungkin dengan tetap mengoptimalkan kepemanduan gitu. Baik itu atau PKKMB yang baik itu bukan PKKMB yang menempatkan senior itu lebih tinggi daripada juniornya, menempatkan orang yang lebih tua itu lebih pintar daripada orang atau lebih bijak daripada orang yang di bawah umurnya atau lebih muda. Tapi yang kita itu cuma bosan, dia cuma apa, dia berbedanya ada pengalaman atau dia udah apa lahir lebih dulu lah kan, karena seperti itu. Nah kalau menurut aku yang bisa dilakukan adalah bagaimana kepemanduan komdif atau fasilitator atau apapun itu bisa dioptimalkan sih untuk memberikan atau menghadirkan dialog kayak gitu, menghadirkan dialog, bukan doktrin, bukan komunikasi searah kayak gitu, karena itu yang bakal bisa apa namanya memproyeksikan apa imajinasi calon mahasiswa gitu kan, calon mahasiswa atau maba ini biar oh besok ternyata gini ya di kuliah ya, oh gini ya, paling itu sih, itu paling. Ada lagi nih, apa efektif aspek ini gimana coba tiba-tiba Oke. Kalau efektif secara nilai kurasa enggak sih, belum karena kan itu tadi akan ada medium lain gitu kan, kita jadi nggak langsung ketemu kayak gitu. Bahkan coba deh mbaknya telepon misal sama siapa gitu kan, sama orang terkasih atau siapa lah itu kan, pasti kan kalau telepon beda dengan kita ketemu pasti kan kayak gitu, belum apa kayak nggak ada ikatan dan segala macamnya kayak gitu. Nah di ranah itu kayaknya aku rasa agak sedikit kurang kayak gitu, agak sedikit kurang. Tapi mungkin untuk di ranah apa namanya efisiensinya mungkin iya kali ya. Tapi kalau efektif secara nilai aku rasa belum. Tapi ya semoga kita nemuin pola yang lebih bagus sih atau lebih kuat kayak gitu. Terus bagaimana buat mahasiswa yang terkendala internet, sebenarnya di sini ada yang lucu ya. Terkait yang terkendala internet itu bahkan dari Mas Menteri gitu ya. Mas Menteri kan juga agak sedikit kaget nih ternyata wah
pemerataan sarana dan prasarana pendidikan kayak gitu. Ya, kalau solusinya bagaimana untuk teman-teman yang memiliki kekurangan sarana dan prasarana atau berbeda sarana dan prasarana adalah pemakluman. Jelas. Kita nggak bisa memaksakan orang yang berbeda itu untuk katakan masuk ke dalam apa namanya apa yang kita pengen secara mayoritas, terlebih dia mempunyai kondisi yang sangat berbeda gitu loh. Itu sih paling, jadi tetap pemakluman sih, belum ada, kecuali kalau secara besar ya kebijakan pemerataan pendidikan lebih dikuatin lagi, nggak cuman apa namanya, nggak cuman apa namanya wacana-wacana aja. Dari Bang, kalau aspek online marah-marah madanya gimana dah tuh kan, bener kan? Kalau dirancang tuh kira-kira tuh. Kalau ini ya, aku ya sekali lagi ya, kalau ospek itu nggak pernah sepakat ya dengan apa namanya narasi marah-marah, terus ya itu tadi yang lebih tua itu merasa lebih hebat, yang lebih apa namanya angkatan lebih tinggi merasa lebih apa namanya mempunyai kepintaran atau kebijaksanaan lebih. Kurasa itu bukan jaminan kayak gitu. Kalau aku sih, jadi karena aku waktu itu sempat jadi ketua ospek fakultas sama ketua ospek universitas, dan sebisa mungkin waktu itu bareng sama teman-teman komponen lain kita berkomitmen nggak ada deh ospek-ospek kayak gitu. Konstruktivis, jadi kita lebih menghadirkan dialog, lebih menghadirkan gimana sih kita bisa jadi orang yang lebih berpengalaman lewat dialog-dialog, lebih mentalnya kuat lewat dialog-dialog kayak gitu. Itu sih. Ayo marahin sebenarnya nggak marahin, cuma ngingetin paling ya, kalau misalnya itu ngingetin aja gitu. Sama nih kayak misal nih, kan aku di tempat fakultas menyampaikan ke teman-teman nggak ada ya kita apa namanya marah-marah, intimidatif dan segala macam, itu nggak boleh kalau menurut aku. Karena ya kita sama-sama manusia, ya ngapain kita naikin tensi dan segala macam kayak gitu. Gitu. Kalau katakan bicara ini apa namanya mengasah mentalitas, kalau saya mentalitas ya sekali lagi bisa diasah lewat dialog yang lebih kritis, yang lebih dialektif kayak gitu. Setuju sih. Soalnya kan kadang gini loh, soal waktu kita maba ngerasanya kayak gila, gue ini banget, abis-abisan banget di bara senior, terus di saat jadi senior, masa lo gue rata-rata kayak gitu, makanya semakin kadang tuh Ya. semakin tahun tuh semakin parah, karena rasanya dulu sama Ya benar. sama seniornya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu sih hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kebawa di ospek zaman 90-an kali ya, yang kita harus apa namanya seminggu itu full sejarah, terus seminggu itu full harus ingat Pancasila dan segala macam gitu-gitu kan. Terus akhirnya hadirlah apa namanya budaya-budaya kayak gitu yang menurut itu sangat kolonialisme banget kayak gitu. Aku sih nggak suka ya, sumpah aku nggak suka hal-hal kayak gitu menurutku. Dan menurut aku kalau misalnya sampai sekarang masih kayak gitu, ya kurasa karena menciptakan penindas-penindas baru. Jadi percuma mahasiswa demo sini-sini, mengkritisi sini-sini, tapi dia masih merasa lebih tinggi daripada temennya, dia merasa lebih kritis dari temennya, rasa itu malah gagal ke perjuangan teman-teman mahasiswa kayak gitu. Paling gitu sih. Setuju. Lanjut ya nih Mas ya. Lagi Ya, kan Mas. wah, ya jadi ya itu tadi kembali lagi ospek yang bermanfaat itu ospek yang menghadirkan dialog sih kayak gitu. Sebenarnya pembelajaran kalau bagi aku, seluruh pembelajaran, seluruh pendidikan itu menghadirkan dialog nggak searah, tapi menghadirkan banyak kemungkinan kayak gitu, lebih banyak mendengar, lebih banyak memproyeksikan diri sebagai orang yang jadi lawan bicara, karena di sana pada akhirnya menurut aku empati, kepedulian itu lebih tinggi sih, apa namanya menjadi satu modal penting untuk menjadikan ospek itu atau politikus muda atau akademisi muda dan segala macamnya, tapi harus tetap dengan dialog kalau menurut aku gitu. Dialog. Oke. Kita cari lagi pakai ini.
Bentar ya. Oke. Oke, teman-teman ada yang masih ingin tanyakan lagi nggak dengan Mas Rionya? Ini deh, coba nih. Mas, belum lagi. Kan ada isu yang mengenai wisuda online, ya kan Mas? Wisuda online, sekarang maba masuk juga harus online. Itu tuh gimana sih Mas? Kasih semangatnya nih ke maba-maba baru yang harus ospek online, nggak ngerasain pagi-pagi harus datang ke kampus kayak gitu tuh. Gimana sih buat semangatnya tuh? Kadang tuh kayak sedih nggak bisa ngerasain ospek offline kayak temen-temen kayak gitu. Gimana sih Mas memberikan semangat? Ini ya keseluruhan aja lah ya, keseluruhan karena kan posisinya kayak sama nih, masih ada mungkin yang work from home, PJJ, terus habis itu mungkin kalau aku sendiri KKN aja online loh. KKN aja online loh. Apalagi ada isu kampus merdeka itu kan KKN online, dan ya itu mungkin agak sedikit perlu penyesuaian yang lebih sih kayak gitu. Tapi harapannya memang semangat lah ya, semangatnya itu lebih kepada ya jangan nyalahin keadaan kayak gitu, tetap terima aja, cari alternatif. Kalau misalnya dirasa berat ya jalannya jangan sendirian aja gitu. Untuk hal-hal yang katakan katakan untuk hal kayak sekarang ya PJJ segala macam gitu, tetap keep in touch lah. Kayak kan kalau online kan nggak ketemu sama temen nih kayak gitu, nggak ketemu sama teman, nggak ketemu ya sama siapapun lah ya yang katakan penting buat kita atau akan menjadi penting untuk kita, maka coba lebih terbuka, bicara yang ini aja sih, bicara yang lebih lucu-lucuan dan segala macam buat buat kita nggak nahan biar kita nggak stres juga kayak gitu. Terima, tetap semangat, dan kita bakal jalan bareng-bareng. Kayak kalau aman dari sini tuh kayak kita pernah kayak gini loh, ini tuh bakal jadi sejarah yang nanti di saat kita ke depan kita ngeliat gila ya kok kita bisa ya ngejalanin itu, dan kita pernah loh mengalami masa ini yang bakal jadi sejarah kita ke depannya. Kayak gitu nggak sih Mas? Sepakat. Oke, dia lagi di komentar. Bener, zaman dulu ditempa kaget, tapi zaman beda sekarang. Kalau ada atasan yang kelewat batas, tinggal diviralin. Itu juga kayak ada juga sih yang bilang gini, sekarang mah komdis nggak bisa marah-marah ya, kalau misalnya marah-marah tinggal kita videoin, nanti kita viralin kayak gitu kan. Iya bener, sepakat. Memang ini sih generasinya udah beda ya, dari sekarang kan juga generasi milenial masuk ke generasi Z kan gitu. Ya kan lebih, kalau misalnya kita lihat ya, katakan di banyaknya literatur berorientasi kepada perkembangan, gak suka ditekan dan segala macam. Makanya kalau bicara tentang atasan atau pemimpin atau kakak tingkat di ospek, maka kita juga katakan sebagai orang-orang yang mungkin hadir di sana, menjadi pimpinan di sana, juga harus bertransformasi kayak gitu. Juga harus tetap mengikuti zaman, karena kalau misalnya nggak kayak gitu akan ada perbedaan yang kontras sekali antara generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang kayak gitu, ataupun sebaliknya. Kalau menurut aku gitu sih, tetap ada penyesuaian dan adaptasi. Karena apalagi sekarang kan startup banyak juga kan. Terus abis itu mungkin kalau misalnya teman-teman lihat pun di di perusahaan-perusahaan yang kekinian gitu ya, kayak tekanan-tekanan kerjanya berbeda gitu ya. Itu sih, karena itu menurut penyesuaian juga kayak gitu. Kayak misal di kantor Google sekarang kan banyak tempat game dan segala macam, itu kan menyesuaikan hal tersebut sih kalau menurut aku ya. Itu pun masalah ospek atau pembelajaran di kampus ini gitu. Oke. Kalau untuk kan nggak mau diatur, terus juga sukanya sama kebebasan. Belum lagi kan sekarang tuh banyak banget netizen di sosial media yang kayak udah sebebas aja ngungkapin apa yang dia rasain, ngata-ngatain orang. Kayaknya kayak nggak ada kebebasan apapun. Nah, terus Mas Tri sendiri bagaimana nih? Kayak kita punya kebebasan, harusnya kita mengerti
sendiri tuh ada batasannya seharusnya. Iya, benar, sepakat. Kalau bicara kebebasan itu kan dari kata liberate kan gitu. Aku pernah nulis pernah nulis di itu. Nah, tapi di sana sebenarnya otokritik juga atau kritik juga terhadap kebebasan yang sering banget nih anak-anak muda gaungin kayak gitu. Oh, kita bebas-bebasnya tapi akhirnya kita lupa akan akan haknya orang lain kayak gitu. Karena menurut aku kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya, tapi kebebasan itu bertanggung jawab kayak gitu. Itu pun diafirmasi oleh siapa namanya ya Viktor Frankl dalam bukunya juga yang Man Searching for Meaning. Itu dia juga bilang kebebasan itu adalah sebuah tanggung jawab besar kayak gitu. Jadi nggak serta merta bebas, itu juga perlu diluruskan perspektif yang bebas itu sebebas-bebasnya. Kalau bebas sebebas-bebasnya aku rasa manusia secara hakikat juga nggak bakal bebas gitu, karena kan dia juga terikat lingkungannya kayak gitu. Jadi kebebasannya sebenarnya bohong kalau bebas, tapi lebih ke tanggung jawab kayak gitu. Aku bingungin gitu kan sama anak-anak muda sekarang tuh adalah, ya lu bebas nih, kadang lu ngomong sana sini sebebas suka banget, tapi lu tuh kayak generasi yang insecure gitu nggak sih? Abis lu ngomong tapi lu sedikit sama orang tuh insecure, kayak galau gitu. Padahal kayak kadang kayak ya gue juga bukan siapa-siapa gitu, tapi kok gue diomongin sama orang sedikit kok gue insecure gitu. Gimana kalau yang selebgram atau artis yang kayak dia kena hate speech kayak gitu kan pasti lama-lama. Sebenarnya kalau insecure terus overthinking dan segala macam itu kan sebenarnya istilah yang hadir karena adanya, aku pernah baca satu jurnal judulnya Romanticizing Mental Illness kayak gitu. Jadi itu satu kondisi di mana karena mental illness kesehatan mental itu lagi boomingnya, banyak literatur yang hadir di sana, terus akhirnya orang-orang jadi ke bawah, oh kalau misalnya kayak gini, terus tapi salah paham dia baca terus salah paham, oh kalau misalnya kayak gini nanti aku bakalan nanti aku ternyata aku kayak gini kayak gitu, jadi diromantisasi terus tuh kondisi kayak gitu. Akhirnya jadi katakan segampang kamu baca misal nih, oh kamu punya penyakit sih, oh misal kamu ngerasa cemas gini tahu-tahu kamu kena gangguan mental. Nggak gitu juga, tapi karena sekarang lagi zaman-zamannya hype mental health gitu kan, jadi ya udah anak-anak banyak salah perspektif dan segala macamnya kayak gitu. Oke, balik lagi ke aspek nih gitu kan, karena aku juga pernah nemuin kayak orang cerita gitu kan pas lagi zaman-zaman kayak corona gini, terus karena dia ngerasa dia nggak serak sama keadaan yang harus dia memaksa harus kerjain online, harus juga UAS online, sampai dia insecure atau dia punya suatu penyakit sampai dia memutuskan untuk minta izin gitu sama ke dosennya gitu kan, bilang kayak kalau misalkan UAS kayak gini saya nggak bisa gitu kan, saya punya tingkat masalah karena menggunakan harus online gitu, itu aspeknya itu bakal di ini ya mas, tolerir kayak gitu kan, atau gimana mas kemungkinannya? Jadi kayak kalau waktu itu sih ini, jadi sampai dia memutuskan kalau misalkan saya UAS online, saya lebih milih ngulang di semester depan, bayangin mas. Oke. Saya lebih Hal kayak gitu pembacaan psikologis ya. Katakan secara kita lihat kebiasaan sebelum-sebelumnya kan ospek itu kan offline ya kan, asik-asik seru-seruan, terus banyak cerita yang masuk kita, wah nanti lu di ospek kayak gini loh, lu di ospek kayak gini loh, wah terus akhirnya excitednya muncul, ekspektasinya tinggi, ternyata secara realita deng turun red. Akhirnya dia mengatakan, aduh ya udah deh, gua katakan gua nggak usah ospek deh tahun ini deh, mungkin ikut tahun depan kayak gitu, gua nggak usah daftar ini deh tahun depan, gua nggak usah UAS deh segala macam tahun depan kayak gitu. Sebenarnya ini sih pembacaan psikologi sih kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan di kalau misalkan masa kayak
ngaruh nggak, apa nanti jadi nggak update mahasiswanya atau mana, kayak misalkan tiba-tiba dia mempunyai masalah, ini gue yaudah deh gue nggak usah ospek deh, gue nggak bisa nih kalau misalnya gue harus tatap muka online, harus kayak nunjukin muka gue di sosial media kayak gitu Mas. Oke, kalau dari aku sih, karena kan aku bukan panitia ya, aku cuman coba monitoring dari atas saja. Tapi menurut aku kalau misalnya memang ada hal seperti itu, kenapa dia nggak mau, kenapa dia ini dan segala macam kayak gitu. Terus kalau di UN sendiri sih akan berpengaruh di masalah di akhir sih, kayak buat kelulusan, pemberkasan kelulusan gitu aja sih paling. Tapi kalau misalnya memang pada akhirnya misal tahun ini nggak ikut ospek, ya tahun depan ikut ospeknya gitu. Jadi diarahin. Tapi kalau misalnya misal nih ada case kayak gitu, ya udah nggak masalah sih kalau dari aku ya. Aku juga berpesan ke teman-teman, mungkin kalau misalnya ada case yang seperti ini, tanyakan dulu aja sih kenapa kayak gitu. Jangan asal tiba-tiba marahin. Habis itu ya kan kita nggak tahu motif orang melakukan suatu hal itu kenapa gitu. Benar, itu juga jadi notes, jadi notes juga sih. Ya kan? Benar, jadi notes juga, benar. Offline aja kadang kayak udah nggak usah lah, ngapain sih ospek, ya udah kalau masa Iya. ya udah peduli kayak gitu, apalagi ke online kayak gini kan, seperti itu. Iya, benar. Oke, sudah berapa lama kita berbincang ini? Waduh, nggak tahu nih. Ya teman-teman, kalau ada yang masih ingin tanyakan masih bisa ya teman-teman. Kalau tidak ada dengan COVID seperti ini, juga ospek seperti ini, kegiatan kampus yang harus online, offline ke online, harapannya gimana? Kalau aku ya, harapan buat harapan buat kedepannya ya kan, ospek ini kan sebagai gerbang awal aja sih, gerbang awal buat masuk ke dalam dunia kampus, dunia kemahasiswaan dan segala macam. Walaupun online kayak gini ya dioptimalkan lah, karena aku rasa teman-teman panitia dari ospek atau PKKMB atau pengenalan kampus juga pasti akan berpikir nilai apa sih yang perlu dihadirkan, karena sangat berdampak, jelas ospek ini sangat berdampak kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya ospek ini walaupun online ya dicari nilainya, dicari apa sih yang bagus, yang baik. Kita jadi egois dengan ekspektasi kita kayak gitu. Ekspektasi kita mau ospek kayak gini atau hidup kita kayak gini kalau konteksnya lebih luas. Karena aku rasa kita nggak punya nggak punya hak untuk itu, nggak punya hak untuk mempertanyakan keadaan sebenarnya. Dalam artian ya sudah, coba diterima kayak gitu. Baik lagi ya Mas, terima. Di sini kayak terima. Iya. Terima dari keadaan, terima dengan diri kita sendiri juga dengan keadaan seperti ini, ya Mas. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri live kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, sharing dari Mas Rio ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama untuk teman-teman yang menjadi mahasiswa baru, ada gambaran ospeknya seperti apa. Jangan worry juga, jangan insecure juga. Ya. Seperti itu sih, Mas. Makasih banyak waktunya udah gabung sama Ici. Semangat terus nungguin. Ya, Mbak juga. Oke, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oke, teman-teman, makasih banyak ya untuk yang sudah join sama kita pada hari ini. Aku ingetin lagi sama teman-teman sahabat Cici ini, live IG ini akan berlangsung
dalam 1 bulan seminggu, 1 kali atau 2 kali. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai ide untuk tema apa yang akan kita bahas, bisa ditulis di komentar live IG bersama Sri yang tadi ya. Ya. Jangan lupa untuk follow sosial media kami